Jumpa lagi dengan Roboman Design. Kali ini saya ingin membahas pelapis furniture yang sering digunakan di produk-produk interior rumah. Sebelum membahas lebih lanjut, baiknya kita mengenal pengertian dari tiap pelapis furniture tersebut, langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah HPL. HPL adalah jenis kertas tebal dengan tekstur dan motif kayu yang direkatkan pada kayu olahan seperti particle board, MDF, blockboard, atau plywood. Karakter HPL sendiri adalah bersifat sintetis, lapisan HPL tidak menyerap air, tahan terhadap panas, tidak bisa di-finishing ulang, memiliki warna motif sesuai merek dan kode HPL itu sendiri. Pelapis furnitur selanjutnya adalah taco sheet. Taco sheet atau deco sheet adalah bahan pelapis finishing interior yang memiliki karakter lentur dan fleksibel. Tidak patah jika ditekuk. Pemotongan dapat dilakukan hanya dengan menggunakan cutter biasa. Pelapis selanjutnya adalah PVC stiker. PVC stiker adalah bahan pelapis finishing interior yang memiliki karakter lentur dan fleksibel. Ketebalan dari PVC ini lebih tipis daripada taco sheet. Dalam pengaplikasiannya tidak membutuhkan lem, karena sudah disertai dengan lem perekat layaknya stiker pada umumnya. Seperti penjelasan sebelumnya di mana pelapis tersebut dapat diaplikasikan untuk kayu olahan seperti particle board, MDF, blockboard, atau plywood. Bahan dan alat yang digunakan untuk menempel HPL adalah lem kuning dan kapek. Kapek digunakan untuk meratakan lem di permukaan HPL dan kayu. Langkah pertama adalah menuangkan lem secukupnya di sisi dalam HPL. Kemudian ratakan di seluruh permukaan HPL tersebut secukupnya. Ulangi pengeliman di bidang kayu yang akan dipasang HPL. Kemudian diamkan kurang lebih 1 menit atau setelah lem dirasa agak kering. Kemudian tempel HPL dengan kayu yang telah diratakan dengan lem kuning tersebut. Dalam melakukan pelapisan HPL ini, pastikan bidang HPL lebih besar daripada kayu. Jika sudah tertempel, jangan lupa tekan-tekan permukaan HPL dengan rata, baiknya menggunakan kain bersih untuk melakukan proses ini. Di sini kita melihat ada sisa HPL yang melebihi kayu. Bagaimana untuk meratakan dengan kayunya? Di sini kami menggunakan router agar HPL bisa rata atau presisi dengan kayu. Yang perlu diperhatikan dalam pemotongan HPL dengan router ini adalah pastikan posisi mata router sejajar dengan kayu. Dengan begitu potongan HPL akan sama rata atau presisi dengan bidang kayu tersebut. Cara pemotongan cukup menekan router dengan posisi ditempelkan rata dengan kayu seperti video di atas. Dan hasilnya, HPL akan presisi rata dengan kayu. Pemotongan HPL sebenarnya ada beberapa cara lain, misal menggunakan cara manual yaitu dengan penggaris besi yang tebal atau sejenisnya. Cara ini mungkin akan kami jelaskan di video lainnya. Pengeleman taco sheet hampir sama dengan pengeleman HPL, yaitu dengan meratakan lem kuning ke permukaan salah satu sisi kayu dan taco sheet. Kemudian diamkan kurang lebih 1 menit atau setelah lem dirasa agak kering. Kemudian tempel taco sheet dengan kayu yang telah diratakan. Dengan lem kuning tersebut, pastikan permukaan taco sheet lebih lebar dibanding dengan permukaan kayu. Setelah tertempel tekan atau gosok dengan kain atau sejenisnya agar permukaan taco sheet bisa tertempel rata di permukaan kayu. Kemudian ambil cutter, potong bagian kelebihan taco sheet agar dapat presisi atau sejajar rapi dengan kayu. Setelah terpotong, maka hasilnya posisi taco sheet dan kayu bisa rata seperti video di atas. Dalam penempelan PVC stiker ini tidak membutuhkan lem kuning seperti penempelan HPL atau taco sheet. Penempelan stiker ini cukup mudah, Anda cukup melebihkan potongan PVC agar mudah penempelannya di atas permukaan kayu. Langkah selanjutnya adalah membuka lapisan dalam stiker sebagian untuk dipasangkan pada permukaan kayu. Siapkan kain bersih, kemudian gosok untuk meratakan bagian yang tertempel.
Langkah selanjutnya tarik kertas bagian dalam pelan-pelan sambil meratakan bagian stiker yang tertempel dengan kain. Pemotongan PVC stiker ini sangat mudah, yaitu dengan memorong PVC dengan menggunakan cutter agar rata dengan kayu yang ditempel. Hasilnya akan rata seperti video di atas. Pengujian ini saya lakukan dengan media air mineral. Yang terlihat video di atas adalah di mana air tidak terserap oleh HPL. Kesimpulannya adalah, HPL tahan terhadap air. Pengujian ini juga saya lakukan dengan media air mineral. Yang terlihat video di atas adalah air tidak terserap oleh PVC sama halnya dengan karakter dari HPL. Kesimpulannya adalah, PVC tahan terhadap air. Pengujian terhadap takosit juga dilakukan dengan media air mineral. Yang terlihat video di atas sangat jelas di mana takosit tidak menyerap air mineral yang berada di permukaan takosit. Kesimpulannya adalah, takosit tahan terhadap air. Video di atas terdapat 3 pelapis furnitur yaitu lapisan HPL, takosit, dan PVC. Saya menguji seberapa kuat ketahanan panas dari tiap-tiap material tersebut. Pengujian panasin menggunakan mesin hot air gun merek Black & Decker dengan kecepatan 750 liter per menit dan setting temperatur 500 derajat Celcius. Mari kita cek lebih detail satu persatu material tersebut. Yang pertama adalah HPL. Dari pemanasan pertama tidak ada tanda menggelembung atau rusak di HPL ini. Pemanasan kedua pun terlihat tidak ada cacat di bagian luar HPL. Pemanasan ini dilakukan dengan durasi beberapa menit saja, kemungkinan jika dilakukan lebih lama lagi akan berbeda hasilnya. Material selanjutnya adalah takosit. Dari pemanasan pertama sudah terlihat lapisan takosit menggelembung atau rusak. Pemanasan yang kedua pun akan lebih menggelembung untuk material takosit ini. Kesimpulannya adalah, takosit tidak tahan panas. Material berikutnya adalah lapisan PVC. Saat pemanasan pertama sudah terlihat bintik-bintik gelembung di lapisan PVC tersebut. Hasil pemanasan kedua, gelembung yang dihasilkan lebih parah dan jika pemanasan diteruskan lapisan PVC ini dipastikan akan mengelupas. Dan hasilnya PVC tidak tahan panas. Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat buat Anda semua. Jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video lainnya.